Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Ustaz, malam ini penuh dengan drama ya. Jadi mulainya sudah telat ya. Mulainya sudah telat, kemudian saya juga banyak sekali gangguan ini di sini. Ya, siap. Ya, saya jam 10 sudah ini. Terlebih dulu saya menyapa Pak Dodi, katanya dari UIN Raden Intan ya Pak ya? Enggak, bukan, dari Tangerang ini. Oh, dari Tangerang. Dari Tangerang. Oh. Ya, saya dulu S1 saya di UIN Jogja. Oh, saya kira yang Ustadz maksud tadi gitu. Iya, Pak Iqbal kayaknya agak lambat kayaknya itu. Jadi setelah saya menyimak materi dari Dr. Misno, jadi Jadi saya melihat memang sangat deskriptif, aplikatif gitu ya. Jadi kalau materi saya ini masih normatif gitu. Jadi harusnya jadi saya dulu baru Dr. Misno gitu kan. Nggak apa-apa. Makanya ini mungkin ini aja apa ini kan gitu kan. 10 menit nggak apa-apa, insyaallah, silakan. Ntar saya coba share screen. Saya minum dulu, bismillah. Sedikit saja. Ya, jadi kita mencoba membangun metode penelitian berbasis paradigma Islam ya. Jadi paradigma itu apa tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Misno. Nah, unsur-unsur paradigma ada 9 dari asumsi dasar atau basic assumption, nilai-nilai, values, kemudian model, analogi, kemudian masalah yang diteliti, ya. Nah, ini kita uraikan nanti di slide berikutnya. Yang sering mungkin peneliti-peneliti itu agak terjebak ya. Jadi di dalam metodologi, jadi terkadang dianggap sama antara metode pengumpulan data dengan metode analisis data, itu kadang dianggapnya sama. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga bahwa tidak semua fakta itu bisa menjadi data. Jadi fakta-fakta yang menjadi data di dalam sebuah riset adalah fakta yang tentu saja fakta yang relevan dengan sesuatu yang sedang kita teliti. Nah, fakta-fakta itu dapat direpresentasikan dalam bentuk pernyataan, gambar, foto, dan video. Nah, memang saya masih belum move on Ustadz dari pembahasan di pertemuan pertama kemarin tentang ya, saya sempat dapat tugas untuk mengkritisi positivisme ya. Jadi positivisme itu kan segalanya dianggap harus empiris gitu kan. Sesuatu yang sifatnya supranatural atau tidak bisa dilihat ya, atau dianggap tidak logis gitu, tidak mereka terima. Padahal sesungguhnya kalau segala sesuatu harus empiris itu merupakan pemiskinan dari pengetahuan itu sendiri ya. Dan dalam Islam bahwa sains dan Islam itu saya setuju tadi bukan merupakan pengetahuan yang terpisah. Jadi di dalam Islam tidak mengenal dikotomi ilmu pengetahuan ya. Jadi ya tetap kita harus yakin bahwa di dalam Islam itu pengetahuan itu sempurna. Tapi tadi masalahnya kan antara Islam dengan umat Islam kan beda gitu. Kalau Islam sempurna, umat Islamnya belum tentu kan begitu. Iya, betul. Maka tadi ada sentilan dari Dr. Misno ya. Ya, kalau Islam itu sempurna, kenapa kok umatnya di dalam umatnya ya pengetahuan itu tidak berkembang ya, nggak bangkit-bangkit. Ya. Sekarang
seolah-olah semua pengetahuan itu berkembang di dunia barat. Nah, ini tadi yang 9 tadi ya. Saya rasa nanti saya share aja Ustadz ya. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut. Ya. Nah, bagaimana perspektif Islam dalam menilai kenyataan? Ya. Kenyataan dalam perspektif Islam itu ya tidak harus empiris tadi. Misalnya yang natural, empiris itu juga dipercayai. Nah, yang supranatural, yang tidak empiris juga dipercayai. Nah, ini berbeda dengan kemarin yang kita bahas antara penganut madhab positivisme dengan post-positivisme, kan dia semuanya harus empiris. Maka saya katakan sekali lagi, kalau semuanya harus empiris itu merupakan pengerdilan di dalam ilmu pengetahuan ya. Nah, kelebihan Islam adalah bahwa sains dunia barat itu tidak pernah membicarakan tentang supranatural. Sesuatu segalanya harus empiris, sesuatu yang tidak empiris dianggap tidak logis, tidak bisa diterima, tetapi di dalam Islam semuanya dibahas ya. Baik natural dan supranatural. Nah, tetapi kita ketika membicarakan supranatural bukan berarti kita ini mau main klenik gitu, bukan. Iya, betul. Artinya sesuatu yang mungkin mereka anggap tidak logis itu di dalam Islam itu ada, dipercayai dan bisa dibuktikan. Nah, ya. Maka yang kita inginkan ya, asumsi kita, nah ini harapan kita akan ada titik temu antara pengetahuan natural dan supranatural, kan itu harapan kita. Karena tadi Islam mempercayai yang supranatural ya, sedangkan sains sementara ini belum, kan begitu. Ini saya kutip pendapatnya Kunto Wijoyo ya. Ya. Pengembangan paradigma Islam itu merupakan langkah pertama dan strategis ke arah pembangunan Islam sebagai sistem gerakan sosial budaya ke arah sistem Islam yang kafah, modern dan berkeadaban. Dengan demikian Islam akan lebih kredibel bagi pemeluknya dan bagi non Muslim, bukan bagi pemeluknya. Kemudian, nah menurut Mas Kunto Wijoyo, kita perlu memahami Al-Quran itu sebagai paradigma. Jadi Al-Quran itu sebagai paradigma, bukan hanya sekedar wahyu yang kita baca, yang kadang kita sendiri belum tentu ini ya. Artinya aja belum tentu tahu kan, kaum muslimin pada belakangan ini kan tidak semuanya paham. Bagaimana kita bisa menerapkan sebagai paradigma, sedangkan kita sendiri tidak memahami dan tidak mentadaburinya. Nah, maka dimulai dari situ jika ingin membangun penelitian berbasis tauhid, berbasis Islam gitu. Oke. Ya. Nah, di dalam epistemologi Islam, wahyu juga menjadi sumber pengetahuan yang penting, bahkan dia menjadi sumber pengetahuan yang pertama. Nah, kemudian wahyu itu menepati posisi sebagai salah satu pembentuk konstruksi mengenai realitas. Ya. Sebab wahyu diakui sebagai ayat-ayat Tuhan yang mutlak kebenarannya harus kita terima. Jadi ketika kita tidak bisa, belum menemukan, ya bukan berarti wahyu itu salah gitu kan. Nah, terkadang-kadang kan kita otak kita yang nggak nyampe gitu kan. Makanya kita memang harus menerima dulu itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, memang ini terbalik. Yang sulit diterima oleh orang barat kan seolah-olah ini adalah sebuah doktrin ya. Kalau wahyu kita yakini pasti benar, tapi mereka memerlukan dulu bagaimana hal itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah sehingga bisa dipercaya. Nah, karena filosofi ilmu mereka itu ada 8 ya. Historisme, positivisme, hermeneutika, fenomenologi, materialisme, strukturalisme, postmodernisme, modernisme, feminisme. Sedangkan wahyu tidak mendapat tempat. Padahal di barat kan
bukan berarti tidak ada agama. Mereka sendiri mempunyai agama sebetulnya. Misalnya Kristen itu juga kan berkembang di sana, dan kita lihat di Spanyol, Islam juga dulu kan sempat berjaya juga di sana, tetapi pada belakangan ini seolah-olah mereka tidak mengenal sama sekali apa itu wahyu begitu. Jadi mereka hanya berpegang teguh kepada logika, sesuatu yang logis, empiris, dan realistis. Nah, wahyu mereka anggap tidak ada dan tidak mempunyai tempat sama sekali. Maka disinilah ya peran kita ilmuwan-ilmuwan Islam itu bagaimana supaya kita bisa membangun paradigma riset yang berbasis tauhid agar semua itu logis dan bisa diterima oleh non-Islam. Itu aja Ustadz. Jadi saya lebih pada tataran normatif, belum bisa deskriptif aplikatif seperti antum. Jadi enggak lah, kayak cukup bagus ya karena kita terdarus kan kita bareng-bareng gitu ya. Tadi ada satu hal terkait dengan ini, yaitu sebenarnya yang empirisme itu adalah memang untuk positivisme gitu ya. Sementara post positivisme apalagi strukturalisme, fenomenologi ya, perkembangan dari post fenomenologi itu bukan tidak percaya kepada sesuatu yang gaib, tetapi menjadikan sesuatu yang gaib itu sebagai bagian dari unsur yang kemudian mempengaruhi dari budaya di masyarakat. Ya, kemarin saya sebut dengan istilah tauhidik fenomenologi gitu ya. Bagaimana fenomenologi itu berbasis tauhid juga gitu ya. Kenapa? Karena ketika aliran post positivisme mereka itu akan kan kajian utama itu adalah manusia dengan segala kebudayaannya gitu ya, sehingga kemudian mereka tidak bisa lepas gitu ya. Awalnya mungkin mereka meniadakan sesuatu tadi yang gaib gitu ya, supernatural itu, tapi kemudian ya kajian-kajian berikutnya mereka akan ya mau tidak mau akan bertemu dengan fenomena itu gitu ya. Fenomena bagaimana Allah Subhanahu wa taala pencipta Tuhan itu dia ada dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat gitu ya, dalam ruang manusianya itu sendiri gitu ya. Nah, termasuk di sini terkait dengan aliran kritisisme gitu ya, sampai ke nihilisme dan lain sebagainya, itu perkembangan sebenarnya dari bukan hanya yang empiris tapi yang non empiris pun ya, itu mereka juga sudah mulai kaji, tetapi seperti kemarin saya katakan hanya menjadi objek ya, hanya menjadi objek. Nah, tugas kita tentu saja sebagai seorang muslim itu adalah memang menjadikan ya bukan hanya itu gitu ya, bahkan bisa membuktikan karena banyak sekali ayat gitu. Oke, di sini ada Pak Dodi, ini mungkin mau komentar, silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Dr. Misno dan Pak Lukman. Ya kayaknya memang sudah malam ya Pak Misno sudah. Ya 5 menit lagi. Ya saya belum salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, saya panggilnya Prof. Misno aja. Dan Pak Lukman. Saya beberapa kali sebetulnya ikut beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Misno. Kadang-kadang saya pakai nama singkatan. Jadi Drias itu adalah singkatan nama saya, Dodi Triadi HS. Jadi saya tidak menggunakan nama lain, hanya nama saya sendiri. Cuma kalau sekarang pakai Dodinya aja, kalau kemarin pakai Drias. Ya kalau ngomongin metode penelitian, saya kebetulan Prof. Misno ini semester ini dipaksa untuk mengantar metodologi penelitian. Selama 10 tahun saya ngajar, saya nggak mau mengampu mata kuliah itu karena itu harus diberikan itu secara praktis, tidak secara teoritis. Dan kalau ngomongin praktis berarti dosen yang mengajarkan mata kuliah itu biasa melakukan penelitian baik teoritis maupun praktis. Orang yang biasa melakukan penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, sementara saya itu biasa ada di perpustakaan. Karena itu
ketika materi ini disampaikan di sini, ya saya semangat. Walaupun sebetulnya saya juga beberapa kali ketemu sama Prof. Misno ini di workshopnya Profesor Sugiono, ya saya ikut kalau nggak salah udah 7 kali ya, kalau Prof. Iya, Misno betul. kemarin udah 15 kali katanya. Tapi itu tadi kayaknya terlalu rumit buat saya, sehingga saya harus kembali membaca atau melihat video yang disampaikan oleh Profesor Sugiono. Sugiono, betul. Ya karena ini bulan Ramadan, jadi saya kira alangkah baiknya tadi seperti yang Prof. Misno sampaikan, kembali ke surah Al-Alaq gitu ya, kelima ayat surah Al-Alaq yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau saya berusaha menyebutnya sebagai memang metodologi Iqra, itu saya tulis opini di koran lokal yang kemudian saya masukkan ke kumpulan ke buku yang merupakan kumpulan tulisan saya. Yang salah satunya itu pernah dimuat di Republika ketika saya ngomongin tentang meredefinisi ulama. Dan itu saya kira berkaitan dengan materi kita pada malam ini, yaitu kalau Iqra memang seperti yang saya sampaikan kemarin itu, kalau kata Quraisy Shihab, artinya memang menghimpun, artinya menghimpun ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode apapun, jenis apapun, atau pendekatan apapun. Nah, itu jadi itu apa namanya perintah untuk melakukan penelitian. Dan objeknya, kalau menurut saya gitu, ketika Nabi Muhammad memang bertahanus di Gua Hiro, ya bukan hanya teks yang dibawa oleh Jibril yang katanya selembar sutra, tapi juga bisa fenomena sosial, bisa fenomena keagamaan, juga bisa fenomena alam. Minimal ada 4 tersebut. Itu apa namanya objeknya, caranya atau metodenya tadi ya apa namanya Iqra. Nah, kemudian ada hal yang penting apa namanya buat saya nih Prof. Misno, yaitu etikanya, etika akademiknya. Etika akademiknya itu di situ ada bismi rabbik dan warobukal akrom, yaitu saya kira ihsan bahwa kegiatan intelektual kita itu apa namanya harus punya spirit bahwa Tuhan melihat dan membimbing kegiatan keilmuan kita. Dan itu juga konsekuensinya ya, yang pernah saya tulis ketika saya ngomongin tentang plagiat itu, karena Tuhan melihat kita, maka kita harus menghindari akhlak tercela dalam ilmu pengetahuan ya, terutama plagiarisme itu dan berbagai macam manipulasi apa namanya ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya di situ ada apa namanya ada etika akademiknya. Nah, selain itu berarti itu merupakan kata Iqra. Kemarin juga saya menyebut surah Fatir itu ayat 27-28 itu ada beberapa kriteria keulamaan. Di situ ada metode ya, metode yang harus digunakan ulama itu adalah alam taro anallaha anzala minas samai ma. Itu saya dulu pernah menafsirkan taro itu sebagai observasi, Prof. Apa namanya, Prof. Betul. Jadi metodenya itu adalah observasi. Ya, baik as-samarot, al-jibal, ad-dawab, termasuk juga Anas ya. Anas itu kalau menurut saya memang semua hal yang berhubungan dengan ilmu sosial dan humaniora, baik antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, sejarah, apa namanya dan sastra. Itu objek yang harus dikaji ulama melalui metode apa namanya observasi atau taro itu. Nah, kemudian tujuannya ya tujuan melakukan penelitian itu memang ya nama yahsallaha min ibadihil ulama ya, dengan ilmu pengetahuan itu kita kagum pada Allah, sehingga mungkin ada yang mengatakan ya orang yang apa namanya ilmuwan itu ya adalah orang ulama itu adalah orang yang akar ya, profesor yang memahami secara mendalam apa namanya sesuatu yang diperoleh melalui metode apa namanya observasi. Jadi kalau tidak punya metode, tidak punya teori, ini sebetulnya bukan ulama kalau kita merujuk kepada surah Fatir ayat 27-28 itu. Tapi itu jelas mungkin sosio-religiusnya atau spiritualnya kalau apa namanya orang pakar gitu, tapi tidak bertakwa, tidak khosyah, maka dia tidak disebut dengan apa namanya ulama dalam perspektif tadi surah Fatir apa namanya 27-28. Jadi nah kalau Nazoro itu kalau menurut buku ini ya Pak Ahmad Baikuno apa
Nazoro itu atau Intazoro itu dia sistematika observasinya. Jadi ada pengumpulan data, ada analisis data dan kesimpulan. Jadi kalau taro itu tadi observasi, Nazoro itu sistematikanya, dan itu semua terangkum dalam tadi IKRO, ya, penghimpunan ilmu pengetahuan melalui metode pendekatan jenis penelitian apapun yang tujuannya sebetulnya membuat kita kagum pada Tuhan, dan semua aktivitas keilmuan itu ya kita harus menggunakan etika akademik berdasarkan tadi surah IKRO tadi. Ya saya kira itu ya Pak Wisnu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya. Tadi banyak sekali ya. Baik, banyak sekali hal yang kita bisa peroleh. Tadi ada ro'a itu, nazar tuh ya. Itu memang banyak juga kajian terkait dengan ro'a itu biasanya melihat dengan mata panca indera. Kalau yanduru, nazar itu lebih kepada mata hati atau analisisnya lebih mendalam. Dan ini mudah-mudahan memang tidak ini ya, artinya betul-betul ada manfaatnya, tidak sia-sia malam ini kita sampai malam ini ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu tonggak step by step kita untuk keilmuan kita itu semakin digali. Betul tadi namanya Allahu min ibadihil ulama, dan understand by teaching ya, dengan menyampaikan. Saya rasa ini memang penting gitu. Maka tadi kalau Pak Dodi itu memang suka nulis gitu ya. Pak Lukman juga udah mulai suka nulis juga nih. Rajin ini. Mudah-mudahan ini kita bisa. Nah, yang saya harapkan memang ini bukan terakhir. Nanti insya Allah saya juga akan konsen di dunia riset penelitian, terutama di paradigma ini, sehingga akan terus kita kembangkan karena ini juga bagian dari dakwah kita juga. Tadi ya banyak sekali yang betul-betul memang perlu dieksplor dari berbagai ilmu pengetahuan. Nah, nanti biasanya kalau mau menjadi Indonesia kita akan kaitkan juga dengan istilahnya itu adiluhurnya budaya ya, Indonesia itu juga akan kita temukan. Buku saya terakhir itu tentang filsafat ekonomi syariah itu juga kaitkan dengan maqasid, kemudian juga kaitkan hikmat tasyri' dan juga dengan budaya yang ada di Indonesia dalam konteksnya ya misalnya Pancasila dan lain sebagainya. Yaitu itu akan memperkaya tentu saja. Baik, terima kasih jazakallahu khairan untuk Pak Lukman Hidayat dan juga Pak Dodi. Insyaallah next tadi istilahnya untuk soft copy-nya ataupun PPT-nya itu tidak sia-sia. Insya Allah kita akan kembangkan dan kita akan pakai lagi. Next time kita akan undang lagi mungkin waktunya siang atau waktu tertentu sehingga kita lebih nyaman lagi dan kita bisa explore lagi terkait dengan Islamic paradigm on riset. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi dengan Pak Lukman. Semangat ya. Kita lanjut nih, silakan. Perhatikan dulu.